Beberapa tempat yang kau ajak aku hari ini. Waktu aku di Prancis dulu. Saat dikejar Jiang Yilong. Sepertinya pernah aku kunjungi. Nah. Dan sepertinya aku juga pernah melihatmu. Menurutmu ini bukan takdir? Wanita seperti kamu. Benar-benar luar biasa. Tidak hanya bodoh, tapi juga sangat galak. Terkadang begitu bodoh sampai orang berpikir kamu tidak punya otak. Tapi tiba-tiba berubah menjadi wanita super yang serba bisa. Tapi justru kamu yang seperti ini. Memiliki sesuatu yang tidak bisa ditolak. Aku tidak pernah tahu perasaan apa ini. Sampai hari itu aku datang ke rumahmu. Ayahmu bilang padaku untuk membantu merujuk dengan Chen Zhe. Malam itu aku tidak bisa tidur semalaman. Aku terus berpikir, mengapa aku merasa sakit hati? Hanya karena perkataan ayahmu? Lalu tiba-tiba aku sadar. Mungkin aku jatuh cinta padamu. Hei bro, kamu tahu sekarang jam berapa di Paris? Kamu masih meneleponku. Kamu masih di Paris? Bukannya seharusnya kamu sudah di Bangkok? Ada sedikit masalah yang menunda. Besok mungkin aku pulang ke Cina. Bisakah kamu jangan pulang dulu? Aku menemukan Li Weiwei. Membeli tiket ke Bangkok, sepertinya dia mencarimu. Dia datang. Dia datang untuk apa? Bagaimana dia tahu aku akan ke Bangkok? Aku tahu apa pikiran dia. Kamu tidak tahu sifatnya yang suka berandai-andai? Jadi maksudmu apa? Tidak ada maksud, jangan pulang dulu. Sambil ke Bangkok, bawa dia kembali untukku. Bro, aku benar-benar tidak bisa melakukan ini. Apa yang tidak bisa? Lagi pula bukannya, kamu memang mau ke Bangkok untuk bertanding? Kenapa kamu pulang ke Cina? Karena sekarang aku bersama Lin Meiya. Paspornya hilang. Besok baru bisa dapat visa perjalanan sementara. Aku berencana pulang bersamanya. Untuk Li Weiwei, kamu telepon dia aja. Bilang aja aku udah balik ke Indonesia, pasti dia balik juga. Lin Meiya. Yang nemenin kamu ke Paris kan? Udah deh, gitu aja dulu. Oke, udahan ya.
Maaf, Bu. Kami tidak menemukan informasi check-in Tuan Ouyang. Serius? Bisa cek lagi nggak? Oke, tunggu sebentar ya. Maaf, Bu. Kami benar-benar tidak menemukannya. Kenapa aku bisa sakit hati? Hanya karena perkataan ayahmu? Tiba-tiba aku sadar. Mungkin aku. Apa aku kebanyakan makan ya? Sarapan 30 euro. Harus dimakan semuanya dong. Kamu juga makan yang banyak ya? Kamu mau ngapain? Aku mau makan lagi. Kamu belum kenyang? Duduk dulu. Kamu ngapain sih? Tadi malam. Tadi malam kenapa? Kamu mau ikut aku pulang ke negara asal? Atau aku pulang sendiri aja? Kamu lihat, kamu udah persiapin waktu lama buat kompetisi ini. Kalau kamu pulang sekarang, itu nggak baik. Agak rugi. Iya kan? Aku bisa jadi penyemangatmu, oke? Selesai. Aku nggak ngomongin itu. Maksudku, tadi malam kamu beneran tidur atau pura-pura? Ya beneran tidur. Tidur ada yang palsu? Kenapa? Apa yang terjadi pas aku tidur? Tidurnya nyenyak? Sangat nyenyak. Kamu nggak nyenyak. Aku tidur nyenyak kok. Gak apa-apa. Ambil makananmu. Oke.
Aku mungkin jatuh cinta sama kamu. Satu gigit lagi. Imut banget. Sebentar lagi aku ajak kamu main ke pantai. Wei, aku tahu kamu ke Asia Tenggara cari Ouyang. Tapi Ouyang sekarang ada di Eropa. Dan dia ubah rencana, hari ini pulang ke negara asal. Jadi kamu nggak bakal ketemu dia di sana. Setelah dapat pesan ini, langsung telepon aku. Li Weiwei, kamu mau apa? Ouyang, kamu nggak datang ke Bangkok. Kamu nggak ikut turnamen keliling. Aku ubah jadwal. Tapi aku udah di Bangkok. Kamu di sana? Aku harus ikut di sana juga. Aku sengaja datang buat kasih kejutan. Mau nemenin kamu ikut kompetisi. Kamu nggak tahu betapa malahnya aku. Aku sendiri hampir nangis karena terharu. Dengar ya Li Weiwei. Aku nggak pernah minta kamu datang nemenin aku ikut kompetisi. Lagi pula, aku ubah jadwal harus kasih tahu kamu. Aku malam ini pulang ke negara asal. Kamu cepetan pulang. Aku nggak peduli. Aku tunggu di hotel. Kamu harus datang ya. Setelah beli air mineral ini, aku nggak punya uang sepeser pun. Hello. Kapan lagi nggak ada listrik? Malah sekarang nggak ada listrik. Li Weiwei sekarang ada di mana? Dia mau nemenin kamu main pertandingan. Jangan-jangan dia udah di Bangkok sekarang? Aduh, bener-bener ngeselin. Dia tadi malam ke Thailand buat ngejebak aku. Dia nggak tahu dari mana, bisa tahu jadwal aku. Ini gila banget sih. Kamu kapan tahu soal ini? Tadi malam Lidong nelpon aku. Kamu udah tahu dari tadi malam? Terus kenapa kamu masih duduk di sini? Harusnya kamu buruan ke Thailand buat ketemu dia, kan? Ngapa aku harus ketemu dia?
Aku kan gak suruh dia datang. Ouyang, Li Weiwei ini orang. Biasa kelihatannya tolol. Dia sendirian di negeri orang. Gimana kalau ada bahaya? Lagipula, Paman Xiaoli, udah nelpon kamu, kan? Kamu nggak boleh cuek. Aku nggak peduli, aku mau pulang bareng kamu. Cari siapa? Ada Nona Lin Maya? Orang Jepang. Bisa bahasa Inggris? Apa? Bisa bahasa Mandarin? Bahasa Mandarin. Sedikit. Ada Nona Lin Maya? Lin Mia. Ada orang Jepang nyari kamu. Boleh juga. Halo, kamu nyari aku? Kemarin kalian nyelamatin ayahku. Aku mau ajak kalian, mau ngucapin terima kasih, terima kasih. Nggak usah. Bahasa Mandarinmu bagus banget. Aku tinggal di Cina 2 tahun. Aku suka banget sama Cina. Syukurlah kamu suka Cina. Lihat, kamu suka Cina. Orang Cina nyelamatin ayahmu, ini namanya jodoh. Di Cina ada pepatah lama. Mau nggak lihat tidak angkat senjata? Nyelamatin nyawa orang lebih baik dari bangun 7 tingkat Pagoda. Nyelamatin ayahmu itu udah kewajiban kami. Bilang ke ayahmu. Nggak usah masih berat. Gini. Kalian kasih alamatnya. Nanti kalau kami ada waktu, kami bakal datang ke rumah ayahmu, oke? Nggak boleh. Ayahku suruh aku bawa kalian sekarang. Sepertinya kami harus menolak kalian. Kami ada acara lain hari ini. Kamu ngapain sih? Jangan takut, ada aku di sini. Seharusnya tidak ada masalah besar. Lagi pula kamu sudah menyelamatkan ayahnya. Ada apa? Tanganmu basah kuyup. Ouyang. Lebih baik kamu pegang tanganku saja. Tenang, jangan takut. Ayah sudah sampai.
Silakan duduk. Maaf atas ketidaknyamanan, kondisi kesehatan saya tidak memungkinkan untuk keluar. Tapi saya ingin berterima kasih kepada kalian secara langsung. Ayah saya bilang, maaf, karena kondisi kesehatannya. Dia tidak bisa keluar, tapi bagaimanapun juga. Dia ingin berterima kasih secara langsung, jadi saya diminta untuk mengantar kalian ke sini. Dia adalah anak saya. Sebenarnya apa yang terjadi? Kenapa ada orang yang berlutut? Kelihatannya menyeramkan. Kalian punya teman bernama Ben, tadi malam. Dia menelepon ayah saya, dan bilang kalian sedang dalam masalah. Kamu kenal Ben? Kami tidak kenal. Teman kalian yang bernama Ben itu menelepon ayah saya dan bilang, saat kalian menyelamatkan nyawa ayah saya, ada orang yang mencuri tas kalian. Ayah saya sangat marah setelah mendengarnya dan menyuruh saya untuk membantu menemukannya kembali. Inilah orang yang mencuri tas kalian. Kalian cepat sekali. Bagaimana bisa menemukannya? Ini paspornya. Siapa yang menjual ini padamu? AI Rueku. Ayo pergi. Coba lihat, apakah ini tasmu? Ini kan tasmu? Silakan periksa. Ini memang tas saya. Isinya tidak ada yang kurang. Terima kasih banyak. Tolong tanyakan pada ayahmu. Orang itu dia mau diapakan? Ayah, orang ini mau diapakan? Gadis kecil ini menyelamatkan nyawaku. Dia boleh melakukan apapun yang dia mau. Ayah saya bilang, nyawanya diselamatkan oleh kalian. Jadi terserah kalian. Tidak apa-apa. Tasnya sudah kembali. Ini cuma hal kecil. Tidak masalah, aku tidak keberatan. Bilang saja ke ayahmu. Semua ini sudah berlalu. Serahkan saja dia ke polisi. Ayah, bisakah kita memaafkannya? Asal kamu senang, tidak masalah. Ayahku bilang boleh. Terima kasih. Ini sedikit hadiah dari ayahku, silakan diterima. Tolong sampaikan ke ayahmu, aku menyelamatkannya bukan karena uang. Aku berterima kasih atas kebaikannya. Jika dia benar-benar ingin berterima kasih padaku, bisakah aku meminta satu hal lagi? Apa? Bisakah kalian lebih sering mengunjungi bisnis Ben? Baik. Ayahku bilang boleh. Kamu benar-benar gadis yang sangat baik hati. Di masa depan pasti akan menjadi istri yang baik. Aku mau ganti baju, makan malam bersama. Baik tahu. Ayahku bilang, dia mau ganti baju dulu, lalu makan malam bersama kalian. Tunggu sebentar. Buyang. Tas sudah ketemu, paspor juga ada.
Bisakah kita tidak makan dengan orang-orang ini? Seram banget. Ayo pergi, kita ke Thailand. Wei masih di Thailand. Menunggu kita bertemu dengannya. Di saat seperti ini kamu masih ingat Li Weiwei ya? Kalau kita tidak makan malam ini, menurutmu bisa pergi dari sini? Halo. Nama yang terdaftar adalah Ouyang. Ouyang. Li Weiwei. Kenapa kamu tidur di sini? Oh Yang, Kamu mau apa? aku tahu kamu pasti akan datang. Jangan. Aku tahu kamu tidak akan meninggalkanku. Begitu banyak orang, kamu. Wei. Aku tahu Jangan seperti ini. kamu tidak akan meninggalkanku. Turun dulu. Kamu dengar dulu, aku enggak. Kamu turun dulu. Enggak, Kamu turun dulu. kamu nggak tahu gimana aku bertahan 2 hari ini. Aku tidur di sofa ini 2 malam. Kamu 2 hari ini terus sama dia ya? Iya. Gak apa-apa. Maaf.
Kamu berapa hari nggak makan? Dua hari. Aku ngeluarin semua uangku buat cari kamu. Masih kurang. Aku juga nyuri pipa kakek, terus aku jual. Baru cukup buat tiket pesawat, itu pun kelas ekonomi. 2 hari ini cuma beli 2 botol air. Aku juga nyuri sisa makanan tamu lain. Aku lakuin semua ini cuma buat temenin kamu ikut lomba. Kamu dipukul sampai gini, sakit nggak? Nggak apa-apa. Tapi aku nggak nyangka. Aku udah berkorban banyak buat kamu. Tapi kamu malah sama perempuan nggak tahu malu ini. Baru aja kasih lihat kamu, sekarang mulai lagi ya. Aku kasih tahu ya. Kalau besok kamu berani hina Linnea lagi, aku langsung pergi. Percaya nggak? Jangan tinggalin aku sendirian di sini. Aku nggak punya uang. Kalau kamu buang aku di sini, aku bakal mati kelaparan. Gampang. Suruh dia transfer uang, atau langsung terbang ke sini. Jemput kamu. Jangan telepon kakakku. Aku belum mikir gimana jelasin ini pas pulang nanti. Masa berani minta dia kirim uang lagi? Oh Yang, buat kamu, kayaknya aku bakal cuci piring seumur hidup. Tolong jangan lakuin ini buat aku, oke? Aku mohon, lepasin aku, boleh nggak? Aku juga pengen lepasin kamu, tapi nggak bisa. Kamu ketawa apa? Lucu apaan sih? Aku lagi ngomong sama Uyang. Kamu nggak tahu diri ya? Udah, Li Weiwei. Gini aja, oke? Kali ini kamu ikut kita. Kita bertiga lanjutin perjalanan ini. Aku sama Uyang juga bakal bantu kamu urus paman Xiaoli. Tapi, kamu harus berjanji padaku satu syarat. Syarat apa? Di hari-hari berikutnya, kita harus melupakan masa lalu dan hidup damai. Tidak mungkin. Kalau begitu, kami akan meninggalkan di sini. Setuju. Ayo kita pulang. Kalian berdua sudah memutuskan begitu saja tanpa izinku? Kamu keberatan? Aku keberatan. Kamu keberatan apa? Tidak ada. Sudah, besok masih ada pertandingan. Lebih baik kita cepat kembali ke hotel. Tunggu dulu. Aku belum kenyang. Minum dulu, Bu. Bu, kenapa ibu terus-terusan melihat aku? Apa pakaianku hari ini tidak pas? Pantasan mau pindah. Kamu punya pacar, kenapa tidak bilang ke ibu? Pemuda itu dari perusahaan kita. Namanya Chen Zhe. Benarkah? Bu. Aku pindah bukan karena dia. Dia tidak pantas untukmu. Tentu, urusan perasaanmu. Ibu tidak ingin terlalu ikut campur. Tapi ibu menyarankanmu harus selalu melindungi dirimu sendiri. Tapi Bu, ibu hanya bertemu dia sekali. Ibu tidak mengenalnya. Mungkin. Hanya saja, aku melihat bayangan seseorang di masa mudanya pada dirinya. Sudah, ibu cuma mau melihatmu. Ibu pergi dulu, kamu kerja yang baik. Bu, aku antar ibu. Halo. Aku sudah makan sesuai permintaanmu. Menemui Li Weiwei. Tapi jika kamu bersikeras, aku akan mengembalikan adikmu. Aku akan segera memesan tiket pulang untuknya. Bagaimana? Tidak bagus. Tidak perlu mengembalikannya. Aku pikir usulan Lin Meiyan sangat bagus.
Biarkan Li Weiwei tetap bersama kalian. Siapa tahu setelah hidup berdampingan dengan damai selama ini, bisa memperbaiki hubungan mereka yang sebelumnya tidak bersahabat. Tidak, kamu pikirkan lagi baik-baik. Aku masih merasa, dia lebih baik bersamamu daripada bersamaku. Lagi pula aku datang untuk bertanding. Lin Meiyan datang untuk merawatku. Tiba-tiba ada Li Weiwei lagi. Aku tidak punya waktu untuk merawatnya, kamu benar-benar percaya. Dia dan Lin Meiyan bisa hidup damai? Lebih baik aku kembalikan dia padamu. Aku percaya, segala sesuatu mungkin. Tahu? Sudah, putuskan begitu. Semoga perjalanan kalian ke Thailand menyenangkan. Dadah. Pak, kemarin hakku rusak, jadi tidak bisa menghubungimu. Tapi hari ini sudah diperbaiki. Semuanya berjalan lancar, jangan khawatirkan aku. Aku akan pulang dalam beberapa hari, oke? Ada apa? Bicaralah. Kak, aku mampir buat nengokin kamu. Kamu pasti ada maunya. Kalau nggak ada urusan, kamu pasti nggak bakal datang nengok aku. Kamu tahu nggak, grup O mau ngadain rapat pemegang saham. Udah dengar, Oh Changlin mau angkat Ouyang jadi direktur tetap. Betul? Tapi aku dengar, Oh Changlin mau ngajuin usulan di rapat direksi buat ngizinin modal asing masuk ke grup O. Ada? Sumber informasinya bisa dipercaya? Awalnya aku juga kira ini cuma kabar burung. Tapi aku udah konfirmasi sendiri. Sangat bisa dipercaya kalau usulan ini disetujui. Saham pemegang saham yang ada bakal diencerkan. Nanti persentase saham keluarga Qi di grup O bakal makin sedikit. Jadi, aku ngerti kenapa Ou Changlin sekarang ngajuin Ouyang jadi direktur. Ini karena suara Ouyang. Butuh suara mayoritas buat ngelewatin resolusi.
Kamu. Ngapain ngomongin ini ke aku? Meskipun dulu aku udah bikin banyak hal yang nyakitin kalian. Tapi aku tetap bagian dari keluarga Ki. Aku nggak mau lihat kepentingan keluarga kita dirugikan. Ingat nggak dulu kamu suruh ayah beli 30% saham Oh Changlin? Sebagai syaratnya, kamu rela ngelepas hak waris. Aku yakin waktu itu, kami buat kamu. Nggak ada artinya sama sekali. Sekarang kamu ngomong gini ke aku. Kamu bener. Aku juga salah satu pemegang saham grup O. Aku nggak mau lihat sahamku diencerkan. Pernikahanku sama Oh Changlin nggak bahagia. Kalau akhirnya kita berpisah, aku juga mau jamin kepentinganku sendiri. Tujuan akhir Oh Changlin adalah bikin Oh yang duduk jadi presiden direktur. Sementara aku mau lindungin Xiao Lui. Udah. Aku ngerti. Lihat ini. Ini bagus banget. Cantik sekali. Hai, Kitimio. Ambo Ayah. Makasih. Gampang ketemu di sana. Dara. Maaf. Coba lagi. Oak. Maaf. Aku mau cek tasmu. Oke. Masa dia nyuri barangmu? Nyuri itu kan melanggar hukum. Masa kami melanggar hukum dengan sengaja? Gak apa, aku gak takut diperiksa. Silakan periksa. Gak mungkin, aku gak ambil barangnya, aku juga gak tahu. Kenapa ada di tasku? Ini salah paham. Santai aja. Halo. Lihat rekaman CCTV pasti jelas. CCTV-nya rusak. Aku terpaksa lapor polisi. Dia gak mungkin nyuri barangmu. Jangan ngomong sembarangan, jangan-jangan emang dia yang nyuri. Nanti polisi datang, kita berdua bisa dibawa juga. Ini bukan dia yang nyuri. Aku lihat dia masukin barangnya ke tasnya. Aku sama istriku lihat jelas banget. Barang itu kan kamu yang masukin ke tasnya. Kalian berdua siapa sih? Ngomong asal aja. Aku lihat kalian bertiga masuk baren. Kukira kalian komplotan maling, tapi sekarang kelihatannya kamu yang jebakin dia. Apa buktinya kalau aku yang masukin barang ke tasnya? Bukti? Kebetulan, aku tadinya mau rekam buat upload di sosmed. Malah kebuktiin kelakuanmu.
Aku cuma bercanda. Bercanda doang. Kalian serius amat sih. Cuma bercanda kok. Kalau gak beli, aku lapor polisi. Baik, beli. Ouyang yang bayar. Ngapain liatin aku? Kan kamu yang nyuri. Ngapa aku yang bayar? Pilih, bayar atau kamu ditahan di sini. Aku tidak punya uang. Aku yang beli. Terima kasih. Tidak apa-apa. Maaf ini salah paham. Aku mau. Terima kasih. Li Weiwei. Dengar baik-baik apa yang kukatakan. Sekarang juga kupesankan tiket pesawat, cepat pulang. Dan kejadian hari ini akan kusampaikan secara detail ke kakakmu. Biar dia menghukummu cuci piring seumur hidup. Nangis juga percuma. Sudahlah Ouyang. Begitu lomba di Thailand selesai, kita akan segera pulang. Nggak beda jauh beberapa hari ini. Nggak perlu memaksanya pulang lebih awal. Kamu malah membelanya, kalau tadi tidak kebetulan ada yang merekam. Kalau di toko juga tidak ada CCTV. Kamu pernah mikir nasibmu? Li Weiwei, kamu masih mau melakukan hal seperti ini lagi? Nggak lagi, aku nggak akan ganggu kamu lagi. Aku benar-benar salah kali ini. Tolong jangan tinggalkan aku di sini. Kenapa kami harus percaya lagi padamu? Kali ini kamu menuduhnya mencuri. Lain kali apa akan menuduhnya membunuh? Kamu pikir aku akan dengan mudah memaafkanmu? Terus kamu mau gimana? Mulai sekarang, Lin Meian adalah asistenku. Kamu adalah asistennya Lin Meian. Semua barang bawaan kami kamu yang bawa. Ambil. Pegang baik-baik, biar kamu gak bisa lagi naruh barang ke dalam tas kami. Ayo pergi. Tunggu aku. Enak nggak? Enak. Lihat kaleng ini, mereknya sama dengan yang dulu. Waktu aku sakit kecil, kamu belikan. Nggak nyangka Suzijit. Ternyata cukup jago. Bisa nemuin di supermarket Cina Thailand. Sudah lama nggak makan. Manis, rasanya masih sama. Tante. Persiknya enak kok. Terima kasih Zijil, kamu bilang bisa cari cara. Bu, jangan sungkan sama dia. Dia suka banget kerjaan ini. Ruonan, lihat apa yang aku temukan. Ticket Tour Ultimate Fighting Championship. Nanti aku ajak kamu nonton. Nggak mau. Jangan dong, tiket ini sekarang susah banget didapat. Harganya udah naik gila-gilaan, aku susah payah. Minta tolong orang baru dapat. Bisa nggak uangnya dipakai buat yang lebih penting? Cepat kembalikan. Aku kan lihat kamu suka ini. Makanya aku cari tiketnya. Anggap aja nemenin aku, oke? Kamu temenin Zijaya. Tiketnya udah dibeli. Sayang banget kalau nggak dipakai. Nanti aja, kamu makan peach ini dulu. Fire narap mulutku. Ayo. Nggak nonton bakal nyesel loh. Aku makan sendiri aja. Siap? Siap, mulai.
Kakak tenang dulu. Ini dia Kunta. Nggak bakal ada masalah kan? Santai ayah. Orang-orang itu semua penjahat. Perbuatan kayak gini, udah biasa mereka lakuin. Post. Terima kasih, bos. Terima kasih. Siap? Terus uang tebusannya gimana? Kalau misalnya Kunta udah dapat uang, terus dia makan uang tebusannya gimana? Jangan khawatir. Aku udah buka rekening luar negeri atas namamu. Uang tebusannya ditransfer ke rekening ini dulu. Begitu uangnya masuk, aku langsung transfer setengahnya ke Kunta. Begitu Kunta dapat uang, pasti langsung lepasin orangnya. Om, kamu ngerti juga soal rekening luar negeri? Aku udah di penjara 20 tahun. Tapi yang penting-penting, aku ngerti dikit-dikit. Tapi kenapa pakai namaku buat buka rekening luar negeri? Kalau ketahuan gimana? Santai aja, di sana ada undang-undang perlindungan. Perwakilannya nggak bakal bocorin info pemilik rekening. Kalau gitu, kenapa nggak pakai nama sendiri aja buat buka rekening luar negeri? Karena urusan transfer harus aku yang lakuin. Om, urusan transfer aku juga bisa kok. Kamu nggak bisa, karena kamu harus ke Thailand. Temu langsung sama Kunta buat transaksi. Keskivi ke Thailand. Paman, menurut penjelasanmu, bukankah ini akan selesai asalkan keluarga OU mentransfer uang ke rekening lepas pantai ini? Masalah ini akan selesai, kan? Aku sangat mengenal OU Changlin. Dia tidak akan mentransfer uang sebanyak itu langsung kalau belum bertemu Ouyang. Dia tidak akan mentransfer uang sebanyak itu langsung. Bahkan jika harus bertransaksi langsung di Thailand, keluarga OU tidak mungkin mengizinkan orang luar seperti aku ikut. Kalau kamu tidak bisa memikirkan cara untuk ikut bersama, lupakan saja ini. Karena ini terlalu berbahaya.
tanpa orang terpercaya di dalamnya. Aku tidak berani melakukannya. Ouyang, berhenti latihan. Kalau terus begini, nanti kamu tidak punya tenaga saat pertandingan. Biarkan saja dia, biarkan dia melakukan apa yang dia mau. Kalau dia berhenti sekarang, dia justru akan semakin gugup. Ouyang, jangan membebani dirimu sendiri. Dengan tekanan besar. Tidak ada yang memaksamu untuk menang. Anggap saja ini pertandingan biasa. Hadapi dengan pikiran tenang. Ini bukan tempat untukmu. Cantik Tiongkok, aku hanya ingin menyapa. Tempat seperti ini bukan untuk anak orang kaya sepertimu. Pulang saja, tidur dengan pacarmu. Sudah cukup. Kalau tidak pergi, aku akan panggil petugas untuk mengusirmu. Ok sayang. Aku pergi sekarang. Nona, mau datang ke kamarku? Keluar. Diam. Baik. Sinting. Ouyang, aku tarik kembali ucapanku tadi. Apapun caranya, kamu harus menang.